Hai, apa kabar semuanya? Gimana? Masih kesel sama wasit AFC di Qatar? Nah, kalau nih ya, kalau wasit itu lewat di kampung kalian, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan, guys? Tulis jawaban gokil kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini gua akan ngajak kalian bahas alur cerita film action tahun 2024 yang pastinya bakal penuh dengan aksi baku hantam. Ditambah lagi aktor utamanya juga berkarakter agak-agak mirip John Wick, tapi versi perindapan. Nah, penasaran kan? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja simak alur cerita filmnya sampai habis biar enggak gagal paham. Check this out. Film bermula dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang menceritakan tentang masa lalu Dewa Hanuman pada anaknya. Scene pun berpindah ke sebuah pertarungan bawah tanah antara petarung bertopeng monyet yaitu Kong melawan petarung bergelar King Cobra. Di sini Kong pun kalah dan dia pergi meninggalkan arena sambil disoraki oleh para penonton. Ketika melepaskan topeng monyetnya, ternyata pria ini adalah Bobby. Di belakang panggung, Bobby meminta bayaran pada bos panitia bernama Tiger. Namun Tiger hanya memberikan Bobby bayaran setengahnya saja. I need that money. Don't spend it all at once, eh? Tiger, this is half. Marketplace, a little with a little pink skirt. Setelah mendapatkan bayaran yang mengecewakan, Bobby pun pergi ke warung kopi sambil menonton Baba Sakti, seorang tokoh agama, dan sepertinya Bobby tidak menyukai Baba Sakti. Tak lama kemudian datanglah seorang bocil bernama Lucky, dan di sini Lucky memberikan informasi tentang seorang pengusaha mafia wanita bernama Queenie Kapoor. Queenie Kapoor, the Queen of Kings. Most of the morning she stops at the cafe Dadalia for coffee. Hari pun berganti, memperlihatkan seorang penjual miniatur dewa yang diam-diam mencuri dompet Queenie, lalu segera mengoper dompet itu ke teman-teman sekampungnya untuk menghilangkan jejak. Ternyata dompet itu adalah requestan dari Bobby. Karena ternyata Bobby ingin memanfaatkan dompet tersebut supaya dia bisa bertemu langsung dengan Queenie. Setelah bertemu dengan Queenie, Queenie pun berterima kasih lalu memberikan Bobby sejumlah uang. Namun Bobby menolaknya dan berkata bahwa yang dia butuhkan adalah sebuah pekerjaan. I don't want charity. What I need is a job. Awalnya Queenie menolak karena Bobby orang yang tidak jelas asal-usulnya. Namun ketika Bobby menunjukkan luka di telapak tangannya, akhirnya Queenie pun mau menerima Bobby sebagai tukang cuci piring di restoran mewahnya. Where's your references? Your CV. This is Kings. We just don't hire off the street. My CV. Give me the job no one wants to do. I'll do it. No complaint. Di hari pertama kerjanya, Bobby bertemu dengan Alfonso, pria kecil yang kacang alias kakek cangkem, dan sikapnya sedikit membuat Bobby menjadi kesal. What's your name? Bobby, I just want to clean the dishes, okay? Cook, muffin, MDMA. Cool, Bobby. Stay cool. Setelah pulang kerja, Bobby mendatangi sebuah pasar gelap. Di sini dia ingin membeli sebuah senjata dan penjual itu menawarkan bedil yang sering dipakai oleh John Wick. You like John Wick? The TTI. Same gun from the movie. Boom. But made in China. Namun di sini Bobby tidak tertarik dan dia lebih memilih sebuah revolver. I want something small but effective. 38 caliber revolver. I'll take it. Di hari berikutnya, ketika Bobby sedang membuatkan teh untuk Queenie, Bobby melihat Alfonso yang begitu dipercaya oleh Queenie. Bahkan Alfonso juga diperbolehkan untuk melihat password berangkas Queenie yang penuh dengan barang berharga. You. Face the wall. Hey, Alfonso. Get it sorted by the weekend.
He's coming with his boy. Mengetahui fakta itu, Bobby pun berusaha mendekati Alfonso dan menawarkan uang yang banyak. Bobby mengatakan bahwa Alfonso harus pergi ke tempat pertarungan bawah tanah dan memasang taruhan untuk petarung yang bernama Khan. Good job with Queenie, huh? She really respects you. Make some money. Bet on Khan and make a killing. Alfonso yang curiga pun bertanya apa sebenarnya yang Bobby inginkan, dan dengan terus terang Bobby berkata bahwa dia ingin naik jabatan. What's in it for you? I want a promotion. Singkatnya, Alfonso pun datang ke pertarungan itu, dan benar saja di sini Khan berhasil menang dan mengalahkan Kong atau Bobby karena ternyata pertarungan ini sudah disetting. Alhasil Alfonso pun menang banyak uang, dan keesokan harinya Bobby pun langsung naik jabatan. Bobby yang sudah naik jabatan pun kini bertugas di ruang VIP dan melayani para tamu VIP. Things never dry up. Eyes to the ground unless someone calls you. Setelahnya mereka pun pulang dan lewat tempat parkir yang dipenuhi dengan mobil sport 2 pintu. Di sini Bobby yang sudah senang karena mengira akan diajak pulang naik mobil sportnya Alfonso, tiba-tiba merasa kecewa karena ternyata kendaraan pribadinya Alfonso adalah Bajaj Sport 2 pintu. She beautiful? I call her Nikki. Big bumper, nice headlight. Di malam berikutnya, ketika melayani tamu, Bobby bertemu dengan pria yang sedang merayu wanita, dan pria itu memakai sebuah cincin berlogo singa yang membuat Bobby teringat masa lalunya yang sangat kelam. Bobby yang tak tahan dengan ingatannya itu pun segera keluar di ruang belakang. Lalu tanpa sengaja dia melihat seekor anjing yang kelaparan, lalu Bobby pun memberinya makan. Tak lama kemudian muncullah wanita yang digoda oleh pria bercincin singa tadi, dan dia berusaha bersikap akrab dengan Bobby karena sepertinya mereka berasal dari asal-usul yang hampir sama. This is not the place to work if you can't handle that sort of stuff. Dan diketahui bahwa wanita ini bernama Angeli. Stop feeding that dog. It's gonna keep coming back expecting more. Setelahnya hari-hari pun Bobby lalui seperti biasa dengan kegiatan bekerja di restoran, bertarung, latihan menembak, dan tak lupa memberi makan sekaligus melatih anjing liar itu yang kini sudah diberi nama Mantan. Hingga di suatu malam setelah melewati pemeriksaan masuk ke restoran, di belakang Bobby memanggil Mantan yang ternyata saat itu Mantan membawakan senjata untuk Bobby. Setelahnya Alfonso pun mengajak Bobby untuk masuk ke ruang VIP yang penuh dengan kegiatan berdosa. Dan di sini Bobby ditugaskan untuk membagikan obat-obatan haram pada para pengunjung. Get busy. Tak lama kemudian Bobby pun bertemu dengan seorang pimpinan polisi korup bernama Rana yang juga memakai cincin singa di jarinya. Di sini Rana pun meremehkan Alfonso seolah Alfonso tidak ada harga dirinya lagi. Dan ketika Rana meminta obat haram, Bobby pun langsung memberikannya. Yes, sir. Namun tiba-tiba hidung Rana keluar kecap karena ternyata obat haram itu sudah Bobby campur dengan deterjen pembersih WC. Rana pun pergi ke kamar mandi, dan disinilah kesempatan bagi Bobby untuk melakukan sebuah penyerangan pada Rana. Dan sebelum bertarung, Bobby pun mengatakan seperti ini. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Mereka saling berbaku hantam dan jual beli serangan. Bobby pun berusaha merebut bedilnya kembali, namun sayangnya bedilnya malah masuk ke dalam jamban yang belum disiram. Mereka pun masih terus berbaku hantam, namun sayangnya sebelum sempat menghabisi Rana, bantuan segera datang. Dan mau tak mau Bobby pun harus melarikan diri.
Bobby melihat ada sebuah jendela di sana dan dia ingin menerobos jendela itu supaya kelihatan keren seperti John Wick. Namun sayangnya ternyata jendelanya tebal. Akhirnya Bobby pun memutuskan untuk lari lewat tangga dan mau tak mau dia juga harus berhadapan dengan anak buah Rana. Setelah bersusah payah, akhirnya Bobby bisa sampai ke parkiran. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mengambil bajai Alfonso dan tak lupa juga membawa Alfonso untuk kabur. Mobil dan motor polisi pun terus mengejar bajai itu. Dan karena tak mau kalah, akhirnya Bobby pun langsung mengaktifkan NOS bajai tersebut. Tanpa terasa pelarian Bobby ternyata sudah sampai bintang 4. Terbukti dari munculnya helikopter yang ikut menyerang Bobby. Namun karena kurang beruntung, akhirnya bajai Bobby pun ditubruk dan Bobby pun tertangkap. Beberapa waktu kemudian, ketika Bobby mulai tersadar, ternyata dia masih belum menyerah dan kembali melakukan perlawanan untuk kabur. Singkatnya, Bobby pun berhasil kabur. Namun sayangnya ketika dia blusuk-blusuk lewat atap rumah warga, tiba-tiba dia disniper dari jarak jauh dan mengakibatkan Bobby harus jatuh dan terjebur ke sungai. Namun untungnya di keesokan harinya, nyawa Bobby berhasil diselamatkan oleh para waria penghuni kuil di desa pedalaman. Ketika sadar, Bobby ditemani oleh seorang waria tua bernama Alpha, dan di sini Alpha meminta Bobby untuk sementara tinggal di sini sampai sembuh karena di luar sana polisi sedang mengincar Bobby. Who are you? The keeper of the temple. I'm Alpha. Stay with us. Rest. You need to heal. No, I won't do that. The police are looking for you. Sementara itu di sisi lain terlihat Baba Sakti yang sedang dipuja oleh para pengikutnya di rumah susun. Tak lama kemudian, ketika Baba Sakti sedang dipijat, tiba-tiba Rana datang untuk melaporkan kejadian kemarin. Karena ternyata Baba Sakti adalah bosnya Rana. Di sini Baba Sakti menyuruh Rana untuk memastikan Bobby benar-benar koid. Karena bisa saja Bobby akan menghancurkan bisnis mereka untuk merebut lahan warga. The very idea of him, Rana, has to be extinguished. Di malam hari, Alpha terheran-heran melihat Bobby yang tidak bisa tidur. Di sini Bobby menjelaskan bahwa dia tidak pernah bisa tidur karena teringat terus akan suara jeritan dari ibunya. Still can't sleep. I never sleep. I scream. Mendengar itu, Alpha pun jadi menyadari sesuatu. Lalu Alpha pun mengajak Bobby untuk pergi ke suatu tempat. Come with me. Ternyata tempat itu adalah kuil pohon Dewa Siwa. Di sini akhirnya Alpha menjelaskan bahwa dulunya Alpha dan teman-temannya adalah seorang warrior sebelum akhirnya kini menjadi waria. We were warriors before they drove us into exile here. That was supposedly planted by Lord Shiva. The Vedas speak of a tree. Dahulu Alpha juga sama seperti Bobby yang berjuang melawan rezim yang menindas rakyat kecil, dan Alpha yakin bahwa Bobby lah orang yang terlahir dan dibesarkan untuk menghancurkan rezim penindas rakyat itu. I was once like you, a slave to childhood terrors. I learned that you need to destroy in order to grow. Dan di sini tanpa pikir panjang, Alpha pun memberikan sebuah bubuk merah yang membuat Bobby langsung mengalami perjalanan spiritual dan juga bisa masuk ke memori flashback di masa lalu. Are you ready? Yes. It will leave you once it's finished teaching you. Dan ketika flashback inilah nantinya kita bisa tahu mengapa Bobby sangat dendam pada Rana, sang polisi korup, dan juga Baba Sakti.
Waktu itu ketika Bobby dan ibunya sedang menyaksikan hiburan wayang India bersama para warga, tiba-tiba kampung mereka diserang oleh sekelompok pasukan polisi yang dipimpin oleh Rana. Para polisi ini pun menembaki dengan membabi buta dan juga membakar rumah warga. Di sini Bobby kecil melihat ada Baba Sakti yang bersembunyi di dalam mobil berlogo singa. Di tengah kerusuhan, ibu Bobby pun langsung menarik Bobby ke dalam rumah dan menyuruhnya untuk bersembunyi di atas atap. Dan tak lama kemudian Rana pun masuk ke rumah itu dan dia mengajak ibu Bobby untuk melakukan ritual kuda-kudaan. Di sini ibu Bobby pun tidak mau dan langsung menyerang Rana. Dan karena hal itulah Rana jadi ngamuk dan langsung menghabisi ibunya Bobby. Bobby kecil pun berusaha menolong ibunya, namun semua itu sia-sia dan hanya bisa meninggalkan bekas luka di hati dan tangannya Bobby. Dan hal itulah yang membuat Bobby sangat dendam kesumat dengan Rana dan juga Baba Sakti. Tak lama kemudian, Bobby pun mulai tersadar dari perjalanan spiritualnya. Di sini, Alpa menasehati Bobby agar berhenti berjuang dalam kesakitan. Lalu berjuanglah untuk sesama dan Alpa juga meminta Bobby untuk kembali ke diri Bobby yang sebenarnya. Your life you've been fighting to feel pain. Fight for all of us. It's time to remember who you are. Keesokan harinya, Bobby yang sudah semangat lagi pun memutuskan untuk mulai berlatih kembali untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Awalnya dia latihan sendiri, namun lama-kelamaan warga pun juga ikut menyemangati Bobby dalam berlatih bela diri. Sementara itu di kota terlihat para warga kecil yang masih terus berjuang untuk melawan kejahatan Baba Sakti yang menggusur paksa lahan mereka. Namun dalam interviunya, Baba Sakti pun mengelak dan beralibi bahwa pabrik yang dia bangun adalah untuk kebutuhan rakyat. Make a factory. You destroyed 200 acres of forest land. It's not a factory, it's a commune. Kembali ke Bobby yang semakin hari melakukan latihan yang semakin keras. Hingga akhirnya kemampuan bela dirinya pun meningkat pesat, bahkan bisa menjebol samsat. Hingga di suatu hari, warga kampung waria tiba-tiba geger mendapati anggota mereka yang bernama Laksmi tiba-tiba dipulangkan dalam keadaan koit karena dihabisi oleh anak buah Baba Sakti. Hal jahat itu dilakukan oleh anak buah Baba Sakti karena Laksmi telah beribadah di sebuah kuil di wilayah yang direbut paksa oleh Baba Sakti. Di sini para waria pun bingung harus bagaimana. Karena jika tidak punya uang untuk membayar preman, maka anak buah Baba Sakti akan terus berbuat seperti ini pada mereka. Bobby yang melihat itu pun dengan berat hati. Akhirnya diam-diam membobol kotak amal yang ada di kuil dan membawa semua uangnya pergi untuk dijadikan modal taruhan. Bobby meminta Lucky untuk memasang taruhan untuk kemenangannya pada panitia penyelenggara. Put it on the monkey. Setelahnya Bobby dengan topeng monyetnya pun memasuki arena. Di sini dia kembali akan berhadapan dengan juara bertahan yaitu King Cobra dan terlihat seluruh penonton meremehkan Kong. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Selesai. Seluruh penonton pun terbungkam. Sementara Tiger juga kebingungan dan mati gaya melihat pertarungannya yang super singkat dan dimenangkan oleh Kong. Wow.
Wow, hey? Namun karena tak terima dengan kekalahan King Cobra, akhirnya Tiger pun memaksa Kong untuk kembali bertarung, dan kali ini lawannya adalah manusia raksasa, yaitu Baloo the Bear alias Baloo si beruang. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertandingan, Tiger pun berbuat curang dengan memberikan Baloo sebuah tongkat berduri untuk menyerang Bobby. Meski begitu, Kong sama sekali tidak takut. Dia mulai mengeluarkan jurus Anoman memecahkan kantong menyan. Hingga akhirnya Baloo pun tumbang. Dan Tiger pun menyuruh Kong untuk menghabisi Baloo dengan tongkat kawat itu. Namun di sini dengan tegas Kong pun menolaknya. Dan setelah kejadian ini, kini para penonton pun menjadi kagum dan berbalik mendukung Kong alias Bobby Monkey Man. Beberapa waktu kemudian, terlihat para waria yang sedang ingin berdoa tiba-tiba dikejutkan dengan temuan tas ransel berisi uang, yang mana uang itu adalah hasil kemenangan taruhan yang Bobby dapatkan saat bertarung tadi. Hari pun berganti. Di malam itu terlihat Baba Sakti yang sedang mengadakan festival besar bersama para pendukungnya. Setelahnya, dia mengadakan pertemuan dengan para konglomerat untuk meminta dukungan. Tanpa dia sadari, di luar sana, ternyata Bobby Monkey Man sudah mulai beraksi untuk menerobos masuk ke ruangan itu. Bobby masuk lewat pintu belakang dapur, dan di dapur inilah Bobby kembali memulai huru-hara. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan Rana di dapur, selanjutnya Bobby menuju lift. Namun kembali dia harus berbaku hantam dengan anak buah Rana penunggu lift. Singkatnya, Bobby pun berhasil mengalahkan dua jin botak penunggu lift tersebut. Lalu dia naik ke lantai atas dan tanpa basa-basi langsung melakukan penyerangan dengan mercon hingga membuat seluruh tamu panik. Menyadari kedatangan Bobby, seluruh pasukan Rana pun menyerang, sementara Rana dan Baba Sakti pergi ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Anak buah Rana pun terus menyerang, namun dengan ajian ketek ngerasani tonggo yang Bobby pelajari dari Gunung Kidul, Bobby pun dapat memukul tumbang satu persatu anak buah Rana. Sialnya, tiba-tiba saja pasukan bantuan muncul dan langsung mengepung Bobby dari segala penjuru, dan hal itu sempat membuat Bobby menjadi lemah. Namun tanpa diduga, tiba-tiba para penduduk desa waria datang untuk menolong Bobby, karena semenjak diberi uang di kuil kemarin, sekarang para waria sudah kembali menjadi warrior. Dan pertempuran pun pecah di sini. Di tengah pertempuran, Queenie pun datang dengan bedilnya menembaki para pasukan warrior. Namun baru beberapa detik muncul, tiba-tiba Queenie digetok dari belakang oleh Angeli sampai modar. Setelahnya Bobby pun lanjut mengejar Rana hingga sampailah di suatu ruangan remang-remang. Di sini Rana pun berusaha memprovokasi Bobby dengan menyinggung-nyinggung soal ibunya. Bobby yang kesal karena Rana kacang alias kakean cangkem akhirnya langsung menghajar Rana. Di sini Rana sempat melakukan serangan balik. Namun dengan mudah Bobby dapat kembali membalikan keadaan dan mengajar Rana sampai tersungkur. Di
Di saat tersungkur inilah, Bobby teringat ketika Rana menghabisi ibunya dahulu. Dan karena terbawa emosi, Bobby jadi gelap mata dan menghajar Rana habis-habisan sampai modar. Setelah menghabisi Rana, selanjutnya Bobby pergi ke ruangan Queenie. Dan di sana ternyata sudah ada Baba Sakti yang sedang ngerendam kaki. Di sini Baba Sakti mencoba menego Bobby agar mau menjadi anak buahnya. Namun ketika Baba Sakti sudah dekat dengan Bobby, tiba-tiba Baba Sakti malah menusuk Bobby. Namun di sini Bobby tak tinggal diam. Dan tanpa pikir panjang, Bobby pun langsung melakukan serangan balik pada Baba Sakti. Di saat Sakratul Maut, Baba Sakti minta diampuni oleh Bobby. Namun di sini Bobby tak peduli dan langsung menghabisi Baba Sakti sampai modar. Setelah Baba Sakti koit, Bobby pun langsung terpaku pada sebuah lukisan perang Hanuman hingga membuatnya kembali teringat masa lalunya. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Film ini keren nggak? Atau malah jangan-jangan B aja kali ya? Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk klik subscribe guys, biar kita bisa jadi teman dan juga saudara per YouTubean. Buat kalian yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau bisa film-film yang tahun 2024 guys, biar fresh gitu, masih baru-baru semua ya. Nanti bakal gue pilih deh kira-kira mana yang paling bagus. And then seperti biasa, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye. I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.